Nah, ini jadinya ini kemarin panjang. Ini kan dari segitiga ACD bisa kita tarik tingginya dulu Ki. Yang kemarin sama Radit. Nah, berarti tinggi segitiganya ini misalnya AE. Di sini A, di sini E. Luas ACD 178. Nah, rumus luas itu apa? Luas itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Ya. Oke. Alas kali tinggi bagi 2 berarti apa? Jadi alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 178. Alasnya CD, tingginya DE dibagi 2. 178. Bedanya 24, D-nya itu kan tinggi kan? DE sama dengan ini kali silang nih. 178 kali 2 Ki. 1 Ki. 178 dikali 2. 356. Ya. Maka DE sama dengan 356 bagi 24. 14,83 Ki. Ya, oleh saya. Nah, terus ini caranya agak lebih cepat dari yang kemarin nih. Ya. Nah, terus habis itu ini caranya lebih cepat dari kemarin dari sekira ya. Nah, sekarang kalau segitiga ABC ini tuh. Berarti kalau segitiga ABC ini man alas kali tinggi bagi 2. Alasnya sama, alasnya BC, tingginya DAE, ECD dikali AE nih ya. AE, AE, AE. AE, AE ya. Dibagi 2. 36, AE-nya itu tadi 14,83 dibagi 2. 36 bagi 2, 18. 18 kali 14,83 ya. Berarti 18 kali 1,83. 266,94 ya. Hampir sama kayak kemarin kan 266 kan tuh. Tapi ini lebih cepat dan nggak pakai rumus aturan sin cos ya. Kemarin Pak pakai rumus aturan sin cos ya. Karena kita materinya kan aturan sin cos kan. Kalau ini lebih simpel ya sebenarnya. Oke. Paham ya Rizky Radit, Alesa, paham? Katanya apa nih? AB 58, K58, BC 35, AD 60, sudut ABC 82 dan sudut ACD 48. Tentukan panjang AC. Oke. Jadi kalau kita AC-nya kita keluarkan, jadinya kayak gini kan ya. A, B, C. 35, 58, 82. Ditanya C. Tuh. Ingat aturan sin.
aturan cos ya. Kalau mencari sisi yang lainnya, ini dia nih. Masih ingat ya? Mencari sisi jumlah kuadrat, sisi yang mengapit sudut. Ini kan ya. Jumlah kuadrat, sisi yang mengapit sudut berarti AC. AC. Mencari AC kuadrat sama dengan sisi yang mengapit sudut berarti AB kuadrat. Itu kan ya. Nih. Jumlah kuadrat, sisi yang mengapit sudut. Nih, sisi yang mengapit sudut. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 kalinya sisi yang mengapit sudut. Berarti dikurang 2AB kali BC cos 82. Kan? 82 ya. Nah, ini menjadi AC. Nah, berarti sama dengan berapa? Berapa nih AB-nya? 58 kuadrat ditambah 35 kuadrat dikurang 2 kali 58 dikali 35. Nah, kan cos 82 bukan sudut istimewa ya. Kita cari dulu aja nih. Cos 82. Cos 82 0,14. 0,14. AC kuadrat sama dengan berarti 58 kuadrat dikurang langsung aja ya. Berarti 58 kuadrat dikurang 35 kuadrat dikurang 2 kali 58 kali 35 dikali 0,14. 1570,6. AC-nya jadi berapa tuh? Akar dari 1570,6. 39,63. Nah, ini panjang AC-nya ya. Nah, terus lagi. Itu yang B. Sudut DAC. Kalian sudut DAC ini kan ya. Dulu ini. DAC. 48. Ini berarti berapa? 39,63. Nah, berarti yang kita pakai apa nih? Mencari sudut DAC. Berarti ini kan. Tuh. Ya, tadi AC udah dapat. Oh, berarti pakai rumus cos juga nih. Mencari cos yang ini berarti ini nih. Nih, mencari sudut ya. Nih, mencari sudut. Ya, berarti mencari sudut apa? Sudut yang A ini ya, cos sudut A. Cos A sama dengan apa? Jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudut. Sisi yang mengapit sudut berarti apa? AD kuadrat ditambah AC kuadrat kan? Ini sisi yang mengapit sudut. Dikurang kuadrat sisi di hadapannya. Berarti dikurang apa tuh? Kurang CD ya?
Nah, CD-nya ini berapa nih? Oh, yang muter-muter ya. Kita cari CD dulu. Ini kan CD kan dikurang CD kuadrat. Dibagi 2 kalinya sisi yang mengapit. Sisi yang mengapit apa? AD sama AC kan? Berarti dikurang 2 kali AD dikali AC. Nah, CD-nya belum ketemu nih. Kita mencari CD dulu berarti kan? Mencari CD dulu. Mencari CD. Tuh, mencari CD berarti apa? Ya, pakai aturan sin. Aturan sin ya. Apa tuh aturan sin? Sisi dibagi dengan sudut yang di hadapannya. Berarti sisi CD dibagi dengan sin sudut A, ya kan? Sin sudut A juga belum ada ya? AC-nya ada tapi. Jadi 39,63 ya. CD per sin A, atau enggak jangan cari CD dulu. Berarti cari sudut D nih yang bisa dicari ya. AC per sin sudut D. Ini ya AC, ini kan AC kan? Dibagi dengan sin sudut di hadapannya. Ini AC, sin AC mana ini kan? AD. Terus AD dibagi dengan 48, sin 48. Di AC per sin D sama dengan AD per sin C. Dan AC 39,63 per sin D kemudian AD-nya 60 per sin 48. Tuh. Berarti sin D-nya sebenarnya berapa? Kalau dikali silang ya. Kali ini kali silang. Sin D sama dengan 39,63 dikali sin 48 dibagi dengan 60. AD-nya 60 tadi kan? Sebenarnya berapa? Kita kali dulu ya. Ini sin D. Berarti sin 48 ini dikali 39,63 dibagi 60. 0,49 atau 0,5 ya kita buletin ya. Sin D sama dengan 0,5. Sin yang hasilnya 0,5 berapa atau setengah? Ini kan setengah. Sin 30. Maka sudut D-nya berapa? 30 derajat. Nah, sudut D dapat 30 derajat nih. Ya berarti setelah dapat sudut D, cari apa? Sudut A kan? Maka sudut A sama dengan 180 dikurang 48 tambah 30. 80 dikurang 78. Berapa tuh? 102. Nah, kita lihat cos A sama dengan berarti yang kita cari apa nih sekarang?
Sudut DAC kan? Udah dapet. Itu dia sudut DAC. Nggak usah pakein lagi ya. Maka sudut DAC ini dia nih. Sama dengan berapa tadi? 102 derajat. Dari sini ke sini berarti. Jawabannya ya. Oke. Nah, terus yang C. Luas segitiga ACD. Ini 102 ya tadi ya. Oke. Luas segitiga ACD pakai rumus apa tuh? Ya, pakai rumus aturan sin yang luas. Nah, ini dia ya. Jadi luasnya itu adalah setengah dikali sisi yang mengapit sudut dikali sin sudut yang diapit. Misalnya sudutnya diketahui adalah sudut C. Maka cari luasnya adalah setengah dikali A kali B dikali sin C. Tuh. Diketahui sudut B berarti apa? Setengah dikali A dikali C dikali sin B. Misalnya diketahui sisi A, sudut A, maka setengah kali B kali C dikali sin A. Ya. K ini kalau mencari luas segitiga ACD berarti apa? Karena diketahui sudut A, luas sama dengan setengah dikali AD dikali AC dikali sin sudut A. Setengah dikali 60 dikali 39,63 dikali sin 102. Nah, gitu ya. K setengah kali 60 berapa? 30-an. 30 dikali 39,63 dikali sin 102. 0,98. Nah, berapa tuh ya? 30 kali 39,63 dikali 0,98. 1165,122 meter persegi. Berarti ya, kan ya, sudut A. Sudut A ini berarti kan segitiga ABC ya. Buat lu segitiga ABC kayak gini, pasti, ya kan? ABC, ABC. AB-nya 2 akar 3, AC 6, sudut A 45. Udah klop ya, ada satu sudut dan dua sisi yang mengapit. Berarti luas sama dengan setengah dikali sisi yang mengapit. Berarti apa? Yang mengapit itu sisi AB sama sisi AC. Sin sudut yang diapit berarti sin A. Berarti sama dengan setengah dikali 2 akar 3 dikali 6 dikali sin 4 di coret, 2-nya coret, 6 akar 3 dikali sin 45. Nah, berarti Valesa 6 akar 3, Pak. Mantap. Sip. Oke. Habis itu, oh iya, ini kan kita kaliin ya, 6 bagi 2, 3. Nah, kalau akar dikali akar, angkanya beda, dikaliin. 3 dikali 3 kali 2, 6. 3 akar 6. Kami harus cari
Segitiga PQR berarti PQR ini P, ini Q, ini R. PQ2, QR8, PR2, PR3. Nah, kita lihat dua sisi yang nggak ada akarnya, yang akarnya bagus yang mana? Berarti ini sama ini kan, yang tidak ada ini ya akarnya. Berarti kita cari dulu apa nih? Pakai rumus apa? Pakai rumus cos yang tadi. Kita cari dulu sudutnya. Mencari sudut Q ya. Nanti baru pakai rumus yang luas. Mencari sudut Q. Mencari sudut Q berarti apa? Pakai apa? Cos Q. Jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudut. Berarti sisi apa tadi? Yang mengapit sudutnya adalah apa? 2 kuadrat tambah 8 kuadrat gitu kan. Dikurang kuadrat sisi di hadapan sudut. Sudutnya sudut Q. Di hadapan sudut sisi apa? 2 akar 3 kuadrat, ya kan? Kemudian dibagi 2 kalinya sisi yang mengapit. Berarti dibagi 2 kalinya apa? 2 kali 2 kali 8, ya kan? 2 kuadrat 4, 8 kuadrat 64, 2 akar 13 kuadrat. Akar 13 ya ini ya. Kali 2 akar 13 kan? 2 kali 2, 4, akar 13, akar 13, 13. 13 kali 4, 52. Dikurang 52 per 2 kali 2, 4, 8, 32. Berarti 4 tambah 6, 4, 68. 68 kurang 52, 16 per 32. Dengan 1 per 2. Maka cos sudut Q dengan 1 per 2. Ingat cos yang hasilnya 1 per 2 berarti cos berapa? Cos 60. Cos sudut Q sama dengan 60 derajat. Nah, ini udah ada kan 60 derajat berarti kan? Terus solusinya apa? Jangan lupa luasnya adalah setengah dikali sisi yang mengapit sudut. Sisi yang mengapit sudut siapa? 2 sama 8 kan? 2 kali 8 dikali sin sudut yang diapit, berarti sin 60. Ya, ini coret 2-nya. 8 kali sin 60 setengah akar 3. Ini berapa tuh? Luasnya sama dengan 4 akar 3 cm persegi. Paham ya? Kalau menggambar itu ya A, B, C, P, Q, R gitu ya, dari kiri ke kanan. AB-nya 8, AC 10, BC 12. Langkah pertama cari apanya dulu, setengah dikali S. S ini apa? Setengah kali keliling. Setengah dikali 8 tambah 10 tambah 12. Setengah kali 30. 15. Ya. S-nya 15 nih. Ya kan? Nah, kemudian S-nya 15, caranya pasti gimana? Berarti luasnya ini sama dengan, berdasarkan rumusnya ya. A itu apa? A, B, C-nya ini adalah sisi-sisinya. A, B, C. A ini luasnya akar dari S kurang A, berarti S ini 15. 15 kurang 8, 15 kurang 10, 15 kurang 12. Ya, tuh. Kalau luasnya sebenarnya 15, 15 kurang 8, 7, terus kurang 10, 5, 15 kurang 12, 3. Ya. Nah, ini gimana cara ngalihinnya? Kita lihat dulu. Boleh kamu jabarkan luasnya ini sama dengan 15 itu berapa sih? Ini kan 5 ada 3 kan? Terus dikali 7 kali 5 kali 3. Nah, kalau yang ada 2
angkanya boleh kamu keluarkan. Kan 5 kali 5, 25. Akar 25 kan 5 gitu ya. Jadi boleh dikeluarin. Ini 5. Karena 5-nya ada 2 kali. Kemudian 3. 3 juga boleh kalian keluarkan 3-nya nih. 3 sama 3. 3-nya ada 2 kali kan? Berarti dikali 3. Yang nggak ada 2 kali 7, akar 7. Berarti akar 7 gitu. 7-nya nggak bisa dikeluarkan. Karena akar 7 nggak ada gitu ya. 5 kali 3, 15. 15 akar 7 cm per persegi. Nah ini jawabannya yang C. Tapi nggak tuh kira-kira. Ada pertanyaan dulu. Oke, jawab. Berarti ini sama bikinnya KLM ya. KLM. KL 14, LM-nya 10, KL-nya 16. Oke, langkah pertama kita bikin apa, Pak? Nah, kita buat dulu, cari dulu S-nya nih. S-nya ini apa? Setengah dikali 16 tambah 10 tambah 14. Setengah dikali 16 tambah 14, 30 tambah 10, 40. Setengah 20. Kan? Berarti luasnya adalah akar dari 20 kali 20 kurang 10, 20 kurang 14, 20 kurang 16. Oke. Ya. Sama dengan akar dari 20 kurang 10, 10, 6, 4 gitu kan ya. Nah, yang bisa dipecah yang mana nih? Yang bisa dipecah berarti ini 10, 20 sama 10 kan? 20 sama 10 itu adalah 2 kali 10, kemudian 10. Jadi kan 20 itu dipecah jadi 2 kali 10 kan tadi kan? Dikali 10, 6 ini kalau dipecah jadinya 2 kali 3. Ini hasil pecahan dari 6 ya, 2 kali 3. Dikali 4. Kan kalau 4 kan bisa sendiri kan? Nah, kita keluarin dulu yang sama. Yang sama yang mana aja nih, Pak? 2. 2 sama 2 coret kan? Sama dia itu kan? Coba di sini. 10 sama 10. Kita keluarkan. Jadi 10. Kemudian akar 4 itu 2. Nah, 3-nya nggak ada temennya kan? Ini 2 yang ini dari sini ya. Akar 4 tadi. Akar 4 kan 2. 3-nya sendiri. Luas dengan 40 akar 3 cm persegi. Sampai sini ya. Nih. Contoh untuk mencari QS. Oke. Ukuran cos mencari QS. Oke. Mencari QS. Maka QS-nya ini yang ditanya QS kuadrat sebenarnya apa? PS kuadrat tambah PQ kuadrat dikurang 2 kali PS kali PQ cos 30 derajat. Kan? PS-nya ini adalah 9 kuadrat ditambah 9 akar 3 kuadrat. Ya, dikurang 2 kali 9 kali 9 akar 3 cos 30 sama akar 3. Ya. 81 ditambah 9 akar 3 kali 9 akar 3. 9 kali 9, 81 dikali 3. 243. Kan? 243 nikah coret. 9 kali 9, 81. 81 kali 3 ya. 81 kali 3, 243 kan.
Nah, ini bisa kita coret 2/3-nya. Di QS kuadrat sama dengan 81. Ya, maka QS-nya berapa? Nah, QS-nya ini adalah akar 81, yaitu 9. Nah, setelah dapat QS 9, berarti kamu lihat segitiganya apa lagi nih? Segitiga QRS. Perhatikan segitiga QRS. Pakai aturan sin. Berarti apa? QS per sin 60. Berarti akan QS itu ini. QS per sin sudut dihadapannya sin 60. Sama dengan apa? QR per sin 30. Ya, oke. Nah, berarti QS 9 sin 60 setengah akar 3. QR kitanya sin 30 setengah. Coret setengah. Nah, ini boleh dikali silang. Berarti akar 3 QR sama dengan 9. QR-nya sama dengan 9 per akar 3. Oke, jadi berapa tuh? Sin 60, sin 90. Oh, kan ditanya RS ya. Berarti QS per sin 60 sama dengan RS. RS itu kan ini kan, di hadapannya adalah sin Q. Ya, ditanya RS ya. Berarti ini adalah si RS. RS per sin 90. Oke. Sin 90 kan 1 kan. Langsung aja berarti QR sama dengan, ini nggak jadi dicoret ya. Setengah tadi kan ya. QR bagi 1 QR. QR sama dengan 9 dibagi setengah. Ya, 9 dibagi akar 3 per 2. Dengan 9 dikali 2 per akar 3. Yaitu 18 per akar 3. Rasionalkan sama-sama kali akar 3 per akar 3. Kaki R sama dengan berapa tuh? 18 akar 3 per akar 3 akar 3 3. 11 bagi 3 6 akar 3 cm. Paham ya? Apa? Oke. Tentukan QS. QS itu ya ini kan ya. Nah, berarti ini kamu menentukan sudut R-nya terlebih dahulu. Tuh ada clue-nya ya. Berarti sudut R di sini berapa? 180 dikurang 65 tambah 85 itu 150 kan. Jadi 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. Nah, panjang QS rumusnya pakai apa nih? Pakai rumus cos ya tadi. Jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudut berarti QS sama dengan berarti apa? 20 kuadrat. Nah, kita perhatikan segitiga ini dulu. Ya. Ditambah 20 kuadrat dikurang 2 kali 20 kali 20 cos 30. Ya.
Berarti 400 tambah 400 dikurang 20 kali 20. Ini berarti 800 kali setengah akar 3. 800 dikurang 400 akar 3. Ya. Nah, maka QS kuadrat berapa tuh? 800 dikurang 400 akar 3. Nah, ini kan nggak bisa dikeluarin ya. Tahu gini, ini sama-sama punya 400 dikeluarin. Jadinya 2 min akar 3. Ya, kan 400 kali 2, 400 kali min akar 3 kan? Kalau dikali pelangi. Nah, nanti tan P-nya itu, oke. Ini kalau dijadikan akar jadinya berapa nih? Akar 400, 2 min akar 3. Akar dalam akar ini ya. Atau bisa langsung dari sini boleh. 400 kali gitu ya. 2 dikurang akar 3. Kita cari di sini. 2 dikurang akar 3. Nah, segini ya. Kali 400. Sekarang kita buletin. 107,2. Dua kurang 107,2. Nah, maka kiasnya akar 107,2. Akar 107,2. 10,35. Ya, kan di sini 10,35 nih. Nah, terus cari apa? Kita cari apa nih? Kita pakai rumus apa ini? Sudut dibagi sin sudut di hadapannya. Sisi dibagi dengan sin sudut di hadapannya. Berarti sisinya itu apa? Sisi QS per sin P sama dengan PS per sin 30. Ya, berarti QS-nya itu 10,35 per sin P PS 6 sin 30 setengah. Ya kan? Nah, sin P sama dengan langsung 6 bagi setengah aja. 6 bagi setengah itu kan 6 dikali 2 per 1. Yaitu 12 kan. Pas 10,35 per sin P sama dengan 12. Sin P sama dengan 10,35 per 12. Ya, 10,35 per 12 berapa? 0,8625. Nah, berarti mencari sudut P-nya itu adalah arcus sin dari 0,8625 ya.
Jadi kalau di kalkulator ini, sin yang hasilnya 0,8625 itu berapa ya? 0,8625. Nih, pakai gini. Arcus sin tuh. Sin tuh Arcus ya. 0,8625. 59,5. 59,5. Atau kita berarti 60 aja ya. Ya, maka yang B itu apa? Akar 78 kali tan P. 78 itu berapa kali berapa ya? Itu kan bagi 4. 78 bagi 9. Berarti akar 78 dikali tan P. Tan 60. Akar 78 dikali akar 3 tan 60 ya. Nah, 78 kali 3 berapa? Akar 234. Berapa tuh ya akar 234 ya? 15,3. Nah, gitu ya.